pesugihan, yaitu pesugihan kuntilanak, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di MKD Channel, dimana channel yang selalu menyajikan kisah nyata, cerita misteri, cerita mistis, cerita horor, cerita mitos, dan cerita tentang legenda ya teman-teman. Teman-teman dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, dan semoga senantiasa dijauhkan dari segala bentuk mara bahaya, kejahatan, setan, jin, dan manusia, dan semoga selalu dimudahkan dalam setiap urusannya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, di kesempatan kali ini kembali lagi saya mau berbagi sebuah cerita, yaitu sedikit cerita tentang pesugihan ya teman-teman. Berbicara mengenai pesugihan, tentunya sebagian besar dari teman-teman ini sudah pasti tahu ya teman-teman. Di kesempatan ini, cerita ini diawali dari sebuah keluarga kecil, yaitu keluarga yang sangat-sangat sederhana. Bahkan bisa dibilang keluarga ini itu lemah ekonomi, sangat-sangat lemah. Saben hari kehidupannya tidak jauh dari yang namanya kesusahan maupun kesulitan dalam bidang ekonomi. Dan pada suatu ketika si istri ini sempat berbicara atau berkata terhadap teman saya. Namun di sini saya tidak berani menyebut namanya ya teman-teman, karena menyangkut pribadi atau menyangkut privasi seseorang ya. Jadi keluhannya seperti ini teman-teman. Alah mas, hidup dari dulu sampai sekarang begini-begini aja. Sudah berusaha tetap aja begini, bekerja keras tetap aja begini, dan tidak ada perubahan sama sekali di bidang ekonomi. Bahkan bisa dibilang saben harinya itu selalu kekurangan. Dan akhirnya nyeletuklah si ibu ini ya terhadap teman saya. Nyeletuk begini teman-teman. Alah mas, rasanya udah bosen hidup miskin terus, hidup kere terus, udah bosen. Jadi seperti itu teman-teman. Dan keluarga ini sempat dikasih lahan ya sama teman saya untuk berbuka usaha. Namun usahanya ya tetap aja begitu-begitu aja teman-teman, karena mungkin persaingan ya. Jadi ya itulah namanya orang usaha, dimanapun pasti ada pesaingnya. Ya contoh kayak usaha warung makan misalnya, dimana di situ ada warteg warung Tegal, pasti tidak jauh dari situ pasti ada warung lagi yang namanya warung Padang. Itu sudah pasti. Ya selama persaingannya itu persaingan sehat ya tidak apa-apa ya teman-teman. Namanya juga orang berusaha, apapun itu ya selama itu halal ya kenapa enggak gitu. Hanya saja keluarga yang sangat sederhana ini yang berkata bahwa dia itu sudah bosan hidup kere atau sudah bosan hidup miskin. Nah setelah berkata seperti itu, selang beberapa bulan kemudian, ini usahanya orang ini itu ya, itu tiba-tiba melejit teman-teman.
Jadi yang biasanya itu orderan itu 1-2 dalam 1 minggu, dalam 1 bulan ini dalam 1 minggunya orderan, yang namanya orderan ya, pesanan barang itu luar biasa teman-teman. Ya entah apa sebabnya, entah kenapa, entah pakai apa, saya juga nggak tahu. Seperti itu. Tapi dari sekian banyak para pengusaha ini, ada yang tahu jejaknya orang ini gitu ya. Jadi usut demi usut, selidik demi selidik, ternyata keluarga sederhana ini yang usahanya tiba-tiba melejit ini memakai sesuatu teman-teman, yaitu mereka berdua ini, yaitu suami istri, pergi ke sebuah daerah yang daerahnya itu sangat terpencil teman-teman. Jadi saya di sini tidak berani menyebut nama daerahnya apa, di mana saya nggak berani, karena itu menyangkut privasi suatu daerah yang dilarang ya, tentunya seperti itu. Di sini saya berbicara hanya bercerita, bukan lagi buka aib seseorang, bukan. Ya mungkin dari cerita ini teman-teman semua termasuk saya pribadi bisa ngambil hikmahnya, supaya kita itu selalu tetap dekat sama Allah, dan semoga senantiasa dijauhkan dari segala bentuk mara bahaya, kejahatan setan, jin, dan manusia, dan segala macam godaannya, termasuk rezeki itu juga godaan. Seperti itu teman-teman, maksudnya rezeki yang jalannya kurang pas ya. Nah ternyata sebuah keluarga ini yang usahanya melejit itu konon katanya memakai yang namanya pesugihan, yaitu pesugihan kuntilanak teman-teman. Dan itu ternyata memang iya teman-teman, karena di tempat usahanya ini mereka ini punya karyawan ya, beberapa karyawan, tapi karyawannya itu suruh tidur di tempat kerja itu kan, di situ ada kamar ya, itu nggak ada yang berani teman-teman, katanya serem. Bahkan pernah ada yang melihat itu, di situ tuh ada yang lagi nangkring di atas itu ya, malam hari ya, pakai pakaian serba putih, rambut panjang terurai yang acak-acakan seperti itu teman-teman. Tapi yang namanya jalan-jalan yang kurang atau tidak diridhoi oleh Allah ya, lambat laun itu orang usahanya tetap ya, tetap ramai, hanya saja kondisi kesehatan orangnya ini itu yang mulai sedikit banyak itu terganggu yang. Jadi dari yang mulai suaminya tidak kenapa-kenapa tanpa sebab, itu tiba-tiba kakinya itu patah teman-teman. Dan kalau saya melihat orang itu rumah gedung mewah, punya anak buah banyak, usahanya maju, tapi kalau dilihat dari segi fisik, dari segi keseharian orang itu kayak gimana sih ya, dari ekspresi wajahnya ini ada rasa ketakutan tersendiri. Entah takut karena apa, saya juga nggak tahu ya, karena setahu saya yang namanya orang ngambil pesugihan itu pasti ada perjanjian ya teman-teman ya. Jadi perjanjiannya itu ya perjanjian, apabila janjinya itu tidak ditepati ya, si pengambil pesugihan ini bisa jadi korban, bahkan bisa anak cucunya ya, anak keturunannya seperti itu. Dan biasanya konon katanya orang yang
ngambil pesugihan atau memelihara pesugihan itu besok matinya itu jadi budak, jadi budaknya yang dia cupang di tempat pesugihan itu, yang aturan umur itu 60 tahun baru 45 tahun orang itu mati, bukan meninggal, mati. Jadi mati nikmate ganti, ya kan. Jadi sing ngene uripe penuh nikmat dunia, kekayaan, ya kan. Jadi digantikan dengan yang enggak enak. Seperti itu. Jadi 15 tahunnya kemana? Ya untuk mengabdi di dunia gaib itu. Dunia gaib apa ya? Dunia gaib yang enggak jelas itu yang tempat mempersekutukan yang maha kuasa itu. Jadi setelah si suaminya ini kakinya patah, nggak lama lagi si ibunya, si istrinya ini juga mengalami hal yang sama. Seperti terus berkelanjutan teman-teman. Bahkan kalau dari kalian ya, pokoknya seseorang kalau yang mata batinnya kebuka, ya 7 lubang mata batin kebuka itu insya Allah pasti tahu. Setiap kali saya main atau ngirim barang ya ke tempatnya orang itu kalau yang orang biasa mungkin pandangannya ya rumah mewah itu. Padahal dari sisi lain kalau dicermati dengan baik itu kelihatannya hutan belantara, dan di situ tempatnya yang namanya kuntilanak, di mana kuntilanak ini yang dicupang oleh orang itu ya, maksudnya dipuja lah ya tuh, karena orderannya dia itu dalam 1 minggu itu bisa berapa itu ya, mungkin dari pesugihan itu mungkin seperti itu teman-teman ya. Jadi orang hidup nyupang atau ngambil pesugihan tuh memang sih secara materi kelihatannya tuh wah mewah apa aja keturutan, tapi di sisi lain orang yang ngambil pesugihan itu pasti pikiran dan hatinya selalu was-was, saban harinya was-was, karena memang dia itu sadar betul bahwa dia itu melakukan perjanjian terlarang. Seperti itu, perjanjian terlarang dengan selain Allah. Nah, itulah teman-teman ya. Ya untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu, ya kita harus sering-sering mendekatkan diri kepada yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dihindarkan dari perbuatan syirik yang dilarang oleh agama. Itu ya teman-teman ya. Jadi apapun kondisi kita, ya kita sabar saja, karena memang hidup ini itu kan ujian ya. Ujian, diuji dengan kekurangan, diuji dengan kelemahan, ada juga yang diuji dengan kelebihan, yaitu yang berupa kekayaan. Ya dimana kita bisa membelanjakan kekayaan itu dengan baik di jalan Allah, insya Allah kita selamat. Tapi kekayaan itu yang didapat dari hal yang baik, dari jalan yang baik, jalan yang diridhai oleh Allah. Tapi kalau kekayaan itu didapatnya dari jalan yang enggak baik, bahkan yang dilarang oleh Allah, ya wallahu a'lam bishawab. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ciri-cirinya orang itu, apabila orang itu lagi banyak duit ya, itu di sini teman-teman, dari segi muka ini merah, itu cirinya orang kalau lagi punya banyak duit, orang yang nyupang ini gitu. Tapi kalau yang nggak nyupang ya biasa-biasa saja, seperti itu ya. Intinya kalau orang nyupang itu hidupnya dipenuhi dengan rasa ketakutan, itu sudah pasti. Karena apa? Karena dia sadar
sadar melakukan perjanjian yang terlarang, yang sangat-sangat dilarang oleh agama. Ya itulah teman-teman ya, hidup ini harus dinikmati apapun itu. Apabila kita pandai bersyukur, sedikit kita syukuri, banyak apalagi, ya kan. Jadi insya Allah yang namanya rezeki itu ngalir terus, nggak perlulah kita nyumbang atau apalagi ngambil pesugihan apa segala macam, ya kan. Kan ada cerita-cerita, bahkan itu kisah nyata, adanya di sanalah ya, di Jawa Timur. Bahkan rumahnya sering didatangin oleh youtuber misteri, yaitu sekeluarga tiba-tiba meninggal, rumahnya yang gedung magrong-magrong, ya kan, tingkat mewah megah, bahkan ada kolam renang segala macam, ya ditinggal begitu saja. Apa yang perlu dibanggakan? Nggak ada. Bahkan orang yang sudah banyak beramal tidak boleh dibangga-banggakan, apalagi hal seperti itu ya, maksudnya hasil daripada ngambil pesugihan, ya nggak perlu teman-teman ya gitu. Ya itulah sedikit cerita tentang pesugihan. Teman-teman, jika yang saya sampaikan ini sedikit banyak ada yang menyinggung perasaan kalian semua, saya minta maaf ya. Tapi harapan saya sih semoga apa yang saya sampaikan ini bisa kita ambil hikmahnya, kita bisa jadikan apa namanya ya, wawasan lah ya gitu. Semoga kita semua itu terhindar dari hal-hal yang syirik yang dilarang oleh Allah SWT. Berbanyaklah berdoa, berbanyaklah sholat, berbanyaklah bersolawat. Sallallahu ala Muhammad, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, atau boleh juga Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa anjilhu al-maqada al-muqarraba indaka yaumal qiyamah. Saya kira cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.